Halo semuanya, selamat datang di channel Huandi Centang. Kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita horor yang berjudul Hutan Mati, Pohon yang Berbisik. Selamat mendengarkan. Di tengah malam yang kelam, di sebuah hutan yang dikenal dengan nama hutan mati, terdengar bisikan yang mengerikan. Bisikan itu berasal dari pohon-pohon tua yang sudah mati, namun entah bagaimana, masih berdiri kokoh. Pohon-pohon itu berbisik tentang rahasia kelam yang terkubur di dalam tanah. Dulu, hutan ini adalah tempat pemujaan oleh sebuah suku kuno yang percaya bahwa jiwa-jiwa yang mati bisa kembali ke dunia melalui pohon-pohon ini. Mereka melakukan ritual mengerikan dengan mengorbankan nyawa untuk memperkuat kepercayaan mereka, hingga suatu hari, seluruh suku menghilang tanpa jejak, meninggalkan hutan yang dipenuhi pohon-pohon mati. Orang-orang yang nekat memasuki hutan ini selalu mendengar bisikan yang membuat bulu kuduk merinding. Bisikan yang membawa mereka semakin dalam ke hutan hingga tak ada yang bisa menemukan jalan keluar. Mereka yang hilang dipercaya menjadi bagian dari pohon-pohon itu. Roh mereka terperangkap selamanya, berbisik dalam kegelapan. Suatu malam, seorang peneliti pemberani memutuskan untuk menyelidiki kebenaran tentang hutan mati. Dengan senter di tangan, ia melangkah masuk, mencoba mengabaikan bisikan yang semakin keras. Namun, saat ia mencapai jantung hutan, senter tiba-tiba padam. Dalam kegelapan yang pekat, bisikan-bisikan itu berubah menjadi jeritan mengerikan, membuatnya kehilangan akal dan lari tanpa arah. Hingga kini, peneliti itu tak pernah ditemukan. Mereka yang mendekati hutan mengatakan mereka bisa mendengar bisikannya di antara pohon-pohon mati, seolah-olah ia menjadi bagian dari hutan yang terkutuk itu. Hutan mati, pohon yang berbisik kini menjadi legenda yang menakutkan, mengingatkan kita bahwa beberapa rahasia lebih baik dibiarkan terkubur. Tahun-tahun berlalu, dan cerita tentang hutan mati semakin dilupakan, hanya menjadi legenda di antara penduduk desa terdekat. Namun, rasa penasaran tak pernah benar-benar mati. Pada suatu malam yang sunyi, sekelompok remaja dari desa tersebut memutuskan untuk menguji nyali mereka dengan memasuki hutan terkutuk itu. Dengan penuh keberanian dan sedikit rasa takut, mereka membawa senter dan kamera untuk merekam petualangan mereka. Awalnya, mereka hanya merasakan angin dingin dan keheningan yang memekakkan telinga. Namun, seiring dengan semakin dalamnya mereka masuk ke hutan, bisikan-bisikan itu mulai terdengar, seperti suara-suara samar yang memanggil nama mereka. "Apa kalian dengar itu?" tanya salah satu remaja dengan suara gemetar. Teman-temannya hanya mengangguk, terlalu takut untuk berbicara. Mereka terus berjalan, mencoba menemukan asal suara tersebut, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah pohon besar yang tampak lebih hidup dibandingkan dengan pohon-pohon lainnya. Di bawah cahaya bulan, mereka melihat bayangan samar dari seorang pria tergantung di pohon itu. Ketika mereka mendekat, bayangan itu menghilang, dan jeritan mengerikan menggema di seluruh hutan. Salah satu dari mereka, seorang gadis bernama Lina, mulai merasa sesak napas dan jatuh pingsan. Teman-temannya panik dan mencoba membangunkannya, tetapi tak ada yang berhasil. Dalam kepanikan, mereka mendengar bisikan yang lebih keras dari sebelumnya, seolah-olah pohon-pohon itu sedang marah. Mereka memutuskan untuk meninggalkan Lina dan lari keluar dari hutan. Namun, jalan keluar tampak semakin jauh, dan mereka merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama. Tiba-tiba, salah satu dari mereka, Didi, melihat sebuah cahaya samar di kejauhan. Mereka bergegas menuju cahaya itu dan menemukan sebuah gua kecil yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan tulang belulang manusia di dalam gua. Mereka menemukan buku-buku kuno yang menceritakan tentang ritual mengerikan yang dilakukan oleh suku kuno. Dengan ketakutan, mereka menyadari bahwa hutan ini memang tempat terkutuk dan bahwa mereka telah mengganggu roh-roh yang terperangkap di dalamnya. Mereka memutuskan untuk membakar buku-buku itu, berharap bisa menghentikan kutukan hutan. Saat api mulai membakar buku-buku kuno tersebut, bisikan-bisikan berubah menjadi jeritan kesakitan. Pohon-pohon di sekitar gua tampak bergerak, seolah-olah hidup kembali. Mereka berlari secepat mungkin keluar dari gua, dan kali ini, jalan keluar tampak lebih jelas. Namun,
Ketika mereka kembali ke desa, mereka menyadari Lina tidak pernah kembali bersama mereka. Keesokan harinya, para penduduk desa menemukan Lina tergeletak tak bernyawa di pinggir hutan dengan wajah penuh ketakutan. Sejak saat itu, hutan mati benar-benar ditinggalkan, menjadi tempat yang tabu untuk dikunjungi. Legenda hutan mati, pohon yang berbisik, menjadi peringatan terakhir bagi penduduk desa bahwa beberapa rahasia dan kutukan sebaiknya dibiarkan tetap terkubur. Dan tidak ada yang boleh mengganggu roh-roh yang tertidur di dalamnya. Beberapa bulan setelah tragedi yang menimpa Lina dan teman-temannya, kehidupan di desa mulai kembali normal. Namun, ketakutan terhadap hutan mati masih membayangi pikiran semua orang. Seorang pria tua bernama Pak Jono, yang dikenal sebagai penjaga hutan dan memiliki pengetahuan tentang legenda-legenda kuno, merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Pak Jono memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di hutan. Dia membawa serta cucunya, Budi, yang memiliki kemampuan istimewa untuk berkomunikasi dengan roh dengan persiapan matang. Mereka memasuki hutan mati pada suatu malam yang cerah. Budi mulai merasakan kehadiran roh-roh yang gelisah. "Kakek, aku bisa mendengar mereka. Mereka tidak tenang," katanya dengan suara bergetar. Pak Jono mengangguk dan menyuruh Budi untuk terus berkomunikasi dengan roh-roh tersebut. Mereka mengikuti bisikan-bisikan yang membawa mereka ke jantung hutan, tempat di mana ritual kuno pernah dilakukan. Di tengah-tengah hutan, mereka menemukan sebuah altar batu yang tertutup lumut. Altar itu penuh dengan ukiran-ukiran kuno dan tanda-tanda pengorbanan. "Ini dia, Budi, di sini semuanya dimulai," kata Pak Jono dengan nada serius. Budi mulai membaca doa-doa kuno yang diajarkan oleh Pak Jono, berharap bisa membebaskan roh-roh yang terperangkap. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dan bisikan berubah menjadi jeritan menyakitkan. Pohon-pohon di sekitar mereka mulai bergetar, dan bayangan-bayangan samar muncul di antara pepohonan. Salah satu bayangan mendekati Budi dan Pak Jono. Bayangan itu adalah seorang pria tua yang terlihat seperti pemimpin suku kuno. "Kamu telah membangunkan kami," kata bayangan itu dengan suara parau. "Kami terjebak di sini karena kutukan yang kami buat sendiri. Hanya pengorbanan dari darah murni yang bisa membebaskan kami." Pak Jono tersentak, menyadari bahwa yang dimaksud adalah cucunya, Budi. Namun, Budi dengan berani maju dan berkata, "Aku bersedia. Jika ini bisa menghentikan kutukan dan membebaskan roh-roh yang terperangkap, aku akan melakukannya." Dengan penuh haru, Pak Jono mendukung keputusan cucunya. Budi mendekati altar dan memotong seekor sapi untuk dikorbankan. Meneteskan darahnya di atas batu tersebut. Jeritan roh-roh semakin keras dan cahaya terang muncul dari altar, menyilaukan mata Pak Jono dan Budi. Ketika cahaya mereda, hutan terasa lebih tenang dan damai. Bisikan-bisikan hilang, digantikan oleh suara-suara alam yang normal. Roh-roh yang terperangkap telah dibebaskan dan kutukan telah berakhir. Namun, Pak Jono menyadari bahwa Budi telah hilang. Tubuhnya lenyap bersama roh-roh yang pergi. Pak Jono kembali ke desa dengan hati yang berat. Tetapi dia tahu bahwa pengorbanan cucunya tidak sia-sia. Hutan mati kini menjadi hutan yang normal kembali, tanpa bisikan dan kutukan. Penduduk desa bisa kembali hidup dengan tenang, meski mereka tidak pernah melupakan pengorbanan Budi. Hutan mati, pohon yang berbisik akhirnya menjadi kenangan. Sebuah cerita tentang keberanian dan pengorbanan yang mengingatkan kita bahwa beberapa kutukan bisa diakhiri dengan ketulusan hati setelah kepergian Budi. Desa terus hidup dalam bayang-bayang keberanian dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh anak muda itu. Pak Jono, meski merasa kehilangan yang mendalam, tetap tegar dalam menjaga dan melindungi hutan serta desa. Beberapa bulan berlalu tanpa insiden, dan hutan pun menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Penduduk desa mulai mengembangkan keberanian untuk kembali mendekati hutan mati, meskipun masih dengan hati-hati dan penuh penghormatan terhadap apa yang telah terjadi. Suatu hari, seorang pendatang baru bernama Maya datang ke desa. Dia seorang ahli sejarah yang tertarik dengan legenda-legenda kuno, termasuk cerita tentang hutan mati. Maya menyelidiki lebih dalam tentang sejarah suku yang pernah mendiami daerah tersebut, serta legenda tentang kutukan dan roh-roh yang terperangkap. Pak Jono, yang masih merasa tanggung jawab untuk menjaga agar kejadian serupa tidak terulang, menerima kedatangan Maya dengan hati terbuka.
Mereka berdiskusi panjang tentang sejarah dan kepercayaan masyarakat lokal terhadap hutan itu. Maya juga bertemu dengan beberapa penduduk desa yang memberikan cerita dan pengalaman pribadi mereka tentang hutan mati. Maya semakin tertarik dan yakin bahwa ada lebih banyak rahasia yang terkubur di dalam hutan itu. Dia meminta izin dari Pak Jono untuk melakukan penelitian lebih lanjut, termasuk mengumpulkan artefak dan bukti-bukti arkeologis yang bisa membantu menjelaskan misteri di balik legenda hutan mati. Selama beberapa bulan, Maya bekerja keras dan bekerja sama dengan penduduk desa untuk melakukan ekskavasi di sekitar hutan mati. Mereka menemukan artefak artefak kuno, tulisan-tulisan yang terkubur, dan bukti lain yang menguatkan cerita-cerita lisan tentang suku kuno yang melakukan ritual mengerikan di sana. Suatu malam, saat Maya sedang sendirian di hutan, dia merasa kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Dia merasakan ada yang mengamatinya, meskipun tidak ada yang terlihat di sekitarnya. Tanpa disadari, langkahnya membawanya lebih dalam ke dalam hutan, mendekati sebuah pohon besar yang tampaknya berbeda dari yang lainnya. Di bawah cahaya bulan yang redup, Maya merasakan bisikan-bisikan lembut yang menyentuh telinganya. Dia mendengar suara-suara samar yang memanggil namanya, meminta agar rahasia terkubur bisa diungkapkan. Maya dengan hati-hati mencoba berkomunikasi dengan roh-roh yang ada di sekitarnya. Bisikan-bisikan itu membawa Maya ke sebuah gua tersembunyi di dalam hutan, tempat di mana suku kuno pernah melakukan ritual mereka. Di dalam gua itu, Maya menemukan catatan-catatan kuno yang mengungkapkan bahwa kutukan yang menghantui hutan berasal dari pertumpahan darah yang tak terbayangkan selama ritual kuno. Saat Maya tengah memeriksa catatan-catatan itu, dia mendengar langkah-langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik dan melihat bayangan-bayangan samar yang bergerak di antara pepohonan. Segera, hutan itu menjadi hidup lagi dengan bisikan-bisikan dan jeritan-jeritan mengerikan. Tanpa disadari, Pak Jono dan beberapa penduduk desa telah menyusul Maya. Khawatir dengan keberadaannya di hutan, pada malam itu, mereka menemukan Maya di dalam gua. Terkejut dengan apa yang dia temukan dan bahaya yang mengancam. Saat mereka berusaha untuk keluar dari gua, hutan menjadi semakin gelap dan terasa seperti menutup mereka dalam pelukan gelapnya. Bisikan-bisikan itu semakin keras, seolah-olah ingin mereka tetap di sana untuk selamanya. Dalam kegelapan yang semakin mengepung, Pak Jono, Maya, dan penduduk desa berusaha mencari jalan keluar dari gua yang terasa semakin menutup mereka. Bisikan-bisikan yang mengerikan terus menghantui mereka, membuat mereka semakin terjebak di dalam hutan yang terkutuk ini. Maya, dengan cahaya senter di tangannya, mencoba memeriksa kembali catatan kuno yang dia temukan. Dia menemukan petunjuk tentang bagaimana suku kuno pernah mencoba mengakhiri kutukan dengan ritual yang kompleks, namun gagal dalam upaya mereka. Pak Jono, yang merupakan satu-satunya yang memiliki pengetahuan tentang kekuatan alam dan roh-roh yang ada di hutan ini, mencoba untuk berkomunikasi dengan roh-roh tersebut. Dia merenung sejenak, mencari jawaban dalam pikirannya yang sudah lama berhubungan dengan alam gaib di sekitarnya. Sementara itu, di luar gua, penduduk desa berusaha untuk membangun api unggun sebagai tanda harapan dan permohonan kepada alam untuk memberikan jalan keluar dari situasi yang semakin genting ini. Mereka berdoa dengan penuh harap agar Pak Jono, Maya, dan mereka sendiri bisa segera keluar dari kutukan ini. Di dalam gua, bisikan-bisikan semakin keras. Mereka mendengar jeritan-jeritan yang terputus-putus, suara-suara yang membuat bulu kuduk merinding. Maya merasa tekanan yang tak terbayangkan di dadanya, seolah-olah hutan itu sendiri ingin menenggelamkannya dalam kegelapan abadi. Pak Jono, dengan kepala yang semakin jernih, mencoba untuk memahami apa yang roh-roh ini inginkan. Dia mendengarkan dengan seksama, menafsirkan setiap bisikan dan jeritan yang datang. Akhirnya, dia menyadari bahwa hutan ini membutuhkan pengorbanan yang lebih besar untuk mengakhiri kutukan ini, sekali dan untuk selamanya. Penduduk desa, kata Pak Jono dengan suara tegas, kita harus bersatu dan menawarkan pengorbanan besar kepada hutan ini untuk mengakhiri kutukan. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan pengaruh buruk ini sebelum terlambat. Penduduk desa yang memahami pentingnya apa yang dikatakan Pak Jono segera setuju untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan teman-teman mereka dan untuk membebaskan hutan ini dari kutukan yang telah menghantui mereka.
selama bertahun-tahun. Mereka segera bergerak, mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk memulai ritual yang mendalam. Mereka mengumpulkan bunga-bunga liar, kayu-kayu yang diambil dari pohon-pohon yang tumbuh di sekitar gua, dan air suci dari mata air terdekat yang dipercaya memiliki kekuatan pembersih. Dengan hati yang berat, mereka mulai melakukan ritual pengorbanan di dalam gua. Di tempat di mana kekuatan gelap ini terlahir, mereka menyalakan api suci, menaburkan bunga-bunga liar, dan menyiramkan air suci ke tanah yang terkutuk ini. Di tengah ritual yang berlangsung, hutan mulai merespons. Angin berhembus dengan lembut, membelai wajah mereka dengan penuh kasih sayang. Bisikan-bisikan mengerikan berubah menjadi nyanyian pujian yang indah. Menggema di antara pohon-pohon yang dulunya sunyi. Pak Jono, Maya, dan penduduk desa merasa kehadiran roh-roh yang tenang dan damai. Mereka merasakan kekuatan alam yang besar mengalir melalui gua dan hutan ini. Hutan mati tidak lagi terasa mati, itu sekarang hidup dengan keindahan alam yang sejati. Saat ritual selesai, cahaya redup mulai menyelimuti mereka. Mereka melihat secercah sinar yang terang dari luar gua, menandakan bahwa hutan telah menerima pengorbanan mereka dan memberikan kesempatan untuk berdamai. Dengan hati lega dan rasa syukur yang mendalam, mereka keluar dari gua, dikelilingi oleh semangat kebersamaan dan keberanian yang mereka tunjukkan. Desa dan hutan kini bersatu kembali dalam kedamaian, tanpa lagi terbelenggu oleh kutukan yang dahulu menakutkan mereka. Hutan matur, pohon yang berbisik kini menjadi cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan pemulihan. Legenda ini mengingatkan kita bahwa dengan keberanian dan tekad yang kuat, bahkan yang paling gelap dan terkutuk pun bisa diubah menjadi sumber kehidupan dan harapan bagi semua yang hidup di sekitarnya. Setelah peristiwa pengorbanan dan pemulihan di hutan mati, kehidupan di desa berangsur-angsur kembali normal. Penduduk desa merayakan kemenangan mereka atas kutukan yang telah lama menghantui mereka. Mereka menghormati keberanian dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh Pak Jono, Maya, dan semua yang terlibat dalam menyelamatkan hutan. Pak Jono, meskipun masih merasakan kehilangan yang mendalam atas cucunya, merasa lega bahwa misi untuk menyelamatkan hutan dan desa telah berhasil. Dia terus menjaga dan merawat hutan dengan lebih cermat, memastikan agar tidak ada lagi kejadian serupa yang terulang di masa depan. Maya, setelah menyelesaikan penelitiannya tentang hutan mati, menulis laporan yang mendalam tentang sejarah dan legenda di balik tempat tersebut. Karyanya diakui luas sebagai salah satu studi paling komprehensif tentang kisah-kisah mistis di daerah tersebut. Selama beberapa bulan berikutnya, penduduk desa dan para peneliti dari luar terus mengunjungi desa untuk belajar dari pengalaman mereka dan memahami lebih dalam tentang bagaimana hubungan manusia dengan alam bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Hutan mati, yang dulunya dikenal dengan kutukan dan bisikan mengerikan, kini menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Kisah tentang perjuangan melawan ketakutan dan kegelapan telah mengubah pandangan mereka tentang kekuatan alam dan keberanian manusia pada suatu hari yang cerah. Di depan hutan yang kini telah pulih, penduduk desa dan para tamu menyelenggarakan upacara peringatan untuk menghormati semua yang telah terlibat dalam peristiwa penting ini. Mereka menyalakan lilin-lilin dan menaburkan bunga-bunga liar sebagai tanda penghormatan terhadap roh-roh yang pernah terjebak di dalamnya. Pak Jono, dengan mata berkaca-kaca, berdiri di depan kerumunan. Dia merasa bangga melihat bagaimana desa ini bersatu untuk melawan tantangan yang besar, dan bagaimana kehidupan mereka kembali normal dengan damai setelah semua perjuangan tersebut. Maya, yang sekarang telah menjadi bagian dari komunitas desa ini, berdiri di samping Pak Jono dengan senyuman. Dia merasa bahagia bahwa penelitiannya tidak hanya memberikan pemahaman lebih dalam tentang sejarah, tetapi juga membantu memulihkan kepercayaan diri dan kehidupan di desa ini. Upacara itu diakhiri dengan lagu-lagu syukur dan doa-doa untuk kedamaian yang abadi di hutan mati dan desa sekitarnya. Mereka meninggalkan hutan dengan perasaan lega dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Hutan mati, pohon yang berbisik, tidak lagi menjadi cerita tentang ketakutan belaka, tetapi tentang kekuatan kesatuan, pengorbanan, dan keberanian yang mengubah takdir sebuah komunitas dan lingkungan alam mereka. Legenda ini tetap hidup sebagai pengingat akan keajaiban alam dan kekuatan hati manusia.
Setelah upacara peringatan selesai, kehidupan di desa berjalan dengan tenang dan damai. Penduduk desa kembali ke rutinitas mereka. Tetapi kisah tentang peristiwa di hutan Mate tetap menjadi topik pembicaraan yang hangat di antara mereka. Pak Jono, yang merasa lega bahwa hutan kembali damai, terus memantau keadaan di sekitar hutan dengan cermat. Dia memastikan tidak ada tanda-tanda bahwa kutukan itu akan kembali menghantui mereka. Kepeduliannya terhadap alam sekitar semakin mendalam, dan dia menjadi penasehat yang dihormati bagi penduduk desa. Maya, setelah menyelesaikan penelitiannya, memilih untuk tinggal lebih lama di desa. Dia merasa terikat secara emosional dengan cerita-cerita dan pengalaman yang dia temui di sini. Maya bekerja sama dengan penduduk desa untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan melanjutkan penelitian tentang sejarah dan budaya lokal. Desa itu sendiri mengalami perubahan positif setelah kejadian di hutan Mate. Mereka lebih peduli terhadap alam sekitar dan menjaga hutan serta lingkungan mereka dengan lebih baik. Peristiwa itu memperkuat persatuan mereka sebagai komunitas yang berani dan teguh dalam menghadapi tantangan. Pada suatu hari, ketika matahari terbenam di balik bukit-bukit di sekitar desa, penduduk desa berkumpul di lapangan terbuka untuk merayakan kemenangan mereka atas ketakutan dan kegelapan. Mereka menari dan bernyanyi di bawah langit yang indah, merayakan kedamaian dan kebahagiaan yang mereka raih kembali. Di sela-sela perayaan, mereka mengingat kembali peran setiap individu dalam menyelamatkan desa dan hutan mereka. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Jono atas kebijaksanaan dan ketegasannya, kepada Maya atas dedikasinya dalam menyelidiki dan memahami sejarah mereka, serta kepada semua penduduk desa yang bersatu untuk melawan kutukan. Upacara tersebut diakhiri dengan doa bersama untuk keselamatan dan kemakmuran desa mereka di masa depan. Mereka bersyukur telah melewati cobaan yang sulit, dan mereka lebih kuat bersama setelah menghadapi tantangan yang besar. Hutan Mate, pohon yang berbisik, tetap menjadi bagian dari cerita dan warisan mereka, mengajarkan mereka tentang kekuatan komunitas, pengorbanan, dan keberanian yang dapat mengubah nasib mereka. Legenda ini akan terus hidup sebagai pengingat akan keajaiban alam dan kekuatan hati manusia. Meskipun kedamaian telah kembali menghiasi desa dan hutan Mate setelah penyelesaian peristiwa bersejarah itu, beberapa penduduk desa masih merasakan getaran aneh di udara. Mereka mengamati bahwa hutan terasa lebih hidup daripada sebelumnya, penuh dengan energi yang tak terduga. Pak Jono, yang selalu peka terhadap perubahan alam di sekitarnya, memutuskan untuk memulai pencarian baru. Dia ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik perdamaian yang mereka nikmati saat ini. Dengan bantuan Maya, mereka memulai eksplorasi yang lebih dalam ke dalam hutan yang pernah terkutuk itu. Selama perjalanan mereka, mereka menemukan petunjuk-petunjuk baru tentang kekuatan gaib yang masih mengendap di dalam hutan. Mereka menemukan gua-gua tersembunyi yang belum pernah terjamah sebelumnya. Tempat-tempat di mana energi alam semakin terasa kuat. Di sebuah gua yang tersembunyi di balik air terjun yang indah, mereka menemukan sebuah artefak kuno yang menarik perhatian mereka. Artefak itu adalah sebuah batu berkilauan dengan simbol-simbol aneh yang tak dikenal. Nampaknya menyimpan kekuatan yang luar biasa. Maya, dengan pengetahuannya tentang sejarah dan budaya kuno, mencoba untuk menguraikan makna dari simbol-simbol tersebut. Dia menyadari bahwa artefak ini mungkin adalah kunci untuk memahami lebih dalam tentang hubungan antara hutan ini dengan alam gaib. Sementara itu, penduduk desa mulai merasakan kehadiran roh-roh yang lembut di sekitar mereka. Mereka mendengar bisikan-bisikan yang memanggil mereka untuk mengeksplorasi lebih jauh ke dalam hutan, di luar batas-batas yang pernah mereka jelajahi sebelumnya. Pak Jono, Maya, dan beberapa penduduk desa yang paling berani memutuskan untuk mengikuti panggilan itu. Mereka melakukan perjalanan malam yang berani, mengikuti jejak-jejak kehadiran gaib yang semakin kuat. Ketika mereka mencapai titik tertinggi di bukit di tengah hutan, mereka melihat pemandangan yang memukau. Cahaya aurora yang berwarna-warni menari-nari di langit malam. Fenomena alam yang langka ini mengisi mereka dengan keajaiban dan ketakjuban. Di tengah keindahan cahaya aurora,
mereka melihat bayangan-bayangan samar yang berputar-putar di sekeliling mereka. Mereka merasakan kehadiran roh-roh yang bahagia, berdansa dan menyambut kedatangan mereka dengan tulus. Dok Pak Jono, yang merasa terharu oleh keajaiban alam yang mereka saksikan, berbicara dengan roh-roh yang ada di sekitar mereka. Dia meminta petunjuk tentang makna dari semua yang mereka temukan, tentang alam gaib yang tersembunyi di dalam hutan ini. Roh-roh itu menjawab dengan bisikan yang penuh kebaikan. Mereka menceritakan tentang sejarah kuno hutan ini, tentang kekuatan alam yang ada di balik fenomena-fenomena aneh yang pernah mereka alami. Mereka memberikan petunjuk tentang bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dengan alam semesta yang lebih besar ini. Maya, dengan matanya yang bersinar-sinar, mencatat setiap kata dan makna yang diungkapkan oleh roh-roh tersebut. Dia merasa terpanggil untuk mengungkapkan pengetahuan ini kepada dunia luar, sebagai sebuah pelajaran tentang kekuatan alam yang masih terus hidup di dunia ini. Setelah malam yang ajaib itu, Pak Jono, Maya, dan penduduk desa kembali ke desa dengan hati yang penuh rasa syukur. Mereka membawa dengan mereka tidak hanya pengetahuan baru, tetapi juga rasa kedamaian dan harmoni yang lebih dalam dengan alam di sekitar mereka. Hutan Matur, pohon yang berbisik tidak lagi hanya menjadi cerita tentang ketakutan, tetapi tentang keajaiban alam, pengetahuan kuno, dan hubungan yang mendalam antara manusia dengan alam semesta. Legenda ini terus hidup sebagai pengingat bahwa kehidupan kita terhubung dengan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Setelah pengalaman ajaib di malam itu, kehidupan di desa berlanjut dengan ketenangan yang dalam. Penduduk desa merasa lebih dekat dengan alam di sekitar mereka. Merasakan kehadiran roh-roh dan energi alam yang lebih intens, mereka hidup dalam harmoni dengan lingkungan mereka, menjaga dan memelihara hutan, serta sumber daya alam lainnya dengan penuh rasa hormat. Pak Jono, Maya, dan penduduk desa lainnya terus menjalankan peran mereka sebagai penjaga alam dan penjaga tradisi. Mereka mengadakan ritual-ritual kecil secara berkala untuk memperkuat hubungan mereka dengan roh-roh hutan dan memastikan kelangsungan hidup komunitas mereka yang harmonis. Maya, yang telah mempelajari banyak hal dari pengalaman di hutan mati, memutuskan untuk menulis sebuah buku tentang perjalanannya. Buku itu mencakup penelitiannya tentang sejarah dan kebudayaan lokal, serta pengalamannya dalam menemukan kedamaian dan kebijaksanaan di tengah hutan yang pernah terkutuk itu. Penduduk desa yang semakin bangga akan warisan mereka menerima kunjungan dari peneliti dan wisatawan dari berbagai belahan dunia. Mereka berbagi cerita tentang perjuangan mereka melawan ketakutan dan kegelapan, serta tentang bagaimana mereka mampu mengubah nasib mereka dengan tekad dan keberanian. Hutan Matur, pohon yang berbisik ini menjadi tujuan wisata spiritual bagi mereka yang mencari kedamaian dan pengetahuan tentang kekuatan alam. Pengunjung belajar tentang keberanian penduduk desa dan keajaiban alam yang masih hidup di hutan ini, menjadikan legenda ini sebagai sumber inspirasi dan pengajaran. Di suatu hari, ketika matahari terbenam di balik puncak-puncak hutan, penduduk desa mengadakan festival besar untuk merayakan kemenangan mereka atas ketakutan. Mereka menari, bernyanyi, dan mengenang semua yang telah mereka lalui bersama-sama. Pak Jono, yang kini menjadi seorang bijak tua yang dihormati oleh semua orang di desa, mengucapkan pidato tentang arti dari pengalaman mereka. Dia menegaskan bahwa hanya dengan menghormati dan menjaga alam, manusia bisa hidup berdampingan dengan harmoni dan kedamaian. Maya, yang kini menjadi bagian dari desa dan diterima sebagai salah satu dari mereka, tersenyum melihat bagaimana komunitas ini telah tumbuh dan berkembang. Dia merasa terhormat telah menjadi bagian dari perjalanan mereka, belajar banyak tentang kekuatan manusia dan alam semesta. Festival berakhir dengan pesta kembang api yang indah di langit malam. Penduduk desa dan para pengunjung merayakan hubungan baru mereka dengan alam dan satu sama lain, merangkul semangat kebersamaan dan penghargaan terhadap kehidupan yang diberikan oleh alam. Hutan Matur, pohon yang berbisik mengajar kita bahwa di balik ketakutan dan kegelapan, ada keajaiban alam yang menunggu untuk diungkap. Legenda ini terus hidup sebagai pengingat akan kekuatan kesatuan, pengorbanan, dan keberanian yang mampu mengubah dunia kita. Setelah festival, kehidupan di desa berjalan dengan harmoni yang semakin dalam.
Penduduk desa terus merayakan hubungan mereka dengan alam dan roh-roh hutan melalui upacara-upacara kecil dan kegiatan-kegiatan yang menghormati lingkungan mereka. Pak Jono, yang semakin merasa terhubung dengan kekuatan alam, memutuskan untuk mengajarkan pengetahuannya kepada generasi muda desa. Dia membimbing mereka tentang cara menjaga keseimbangan alam, serta pentingnya keberanian dan tekad dalam menghadapi tantangan hidup. Maya, yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari komunitas desa, terus menulis buku tentang pengalamannya. Buku itu menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, mengungkapkan kebijaksanaan dan keindahan yang dia temukan dalam perjalanannya di hutan mati. Desa ini tidak hanya menjadi tujuan wisata spiritual, tetapi juga pusat pembelajaran tentang keberanian dan kearifan lokal. Mereka menerima pengunjung dari berbagai belahan dunia, berbagi cerita tentang bagaimana mereka mengatasi ketakutan dan kegelapan dengan persatuan dan tekad di suatu hari. Ketika musim semi tiba dengan segala keindahannya, penduduk desa mengadakan ritual khusus untuk merayakan siklus kehidupan dan keberlanjutan alam. Mereka menari di bawah pohon-pohon yang telah menjadi saksi bisu dari sejarah panjang mereka, merayakan kehidupan yang diberikan oleh alam. Pak Jono, yang kini telah menjadi seorang tokoh bijak dan dihormati oleh semua orang di desa, memimpin ritual tersebut dengan penuh kehormatan. Dia menyampaikan pesan tentang keberanian, persatuan, dan rasa hormat terhadap alam yang harus diwarisi kepada generasi mendatang. Maya, yang berdiri di antara mereka dengan senyuman bangga, merasa bahwa dia telah menemukan rumah dan makna sejati dari kehidupan di desa ini. Dia tahu bahwa pengalaman di hutan mati telah mengubahnya menjadi individu yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih terhubung dengan alam. Festival berakhir dengan perasaan syukur dan kebahagiaan yang mendalam di hati semua penduduk desa. Mereka merayakan kehidupan yang diisi dengan keberanian, keajaiban alam, dan kehidupan komunitas yang solid dan harmonis. Hutan Mate, pohon yang berbisik, tidak hanya menjadi cerita legenda, tetapi juga cerminan dari kehidupan yang diwarnai oleh keberanian, persatuan, dan kearifan alam. Cerita ini akan terus hidup sebagai pengingat akan kekuatan manusia dalam menghadapi tantangan dan menjaga keseimbangan dengan alam semesta. Halo semuanya, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita horor saya. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.